Ya, bagaimana upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi tenun donggala. Nah, kini kita akan berjumpa dengan dua narasumber untuk melihat apa-apa saja yang selama ini menjadi kendala, misalnya untuk memasarkan dan juga memproduksi tenun donggala ini. Ada seorang pengusaha tenun donggala, Imam Basuki, dan juga ditemani oleh Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Tengah, yaitu Muhammad Arief Lacuba. Halo Pak Imam dan juga Pak Arief, apa kabar? Ini saya lihat ini, wah, warnanya tadi kita sudah katakan bahwa salah satu yang membuat saya tertarik dengan tenun donggala ini warnanya yang ngejreng. Nah, ini Pak Imam, apalagi yang Anda gunakan, bisa cerita sedikit mengenai warnanya? Apakah ini memang masih bagian yang dari tradisional atau sudah dimodifikasi untuk jauh lebih modern? Dan apalagi ini ada tutup kepalanya ini. Iya, ini bahannya dari kain tenun, tenun ATBM. Itu apa? Sutra atau katun atau apa? Sutra. Sutra ya. Cuman ini kan saya buat apa, kemarin belinya kan gitu yang agak mahal ya. Dapatnya dari pengrajin, jadi kita sekeluarga itu semua mau sama gitu, jadi satu keluarga. Saya, ibu dan anak ya toh. Jadi kalau satu kan tidak cukup. Iya. Jadi tapi ini desain sendiri Pak. Iya, Imam. desain sendiri kan saja, iya, sederhana bagus toh. sekali, ya. Apalagi desainnya sederhana. Kontras ya antara hitam dan kuning. Kalau ini perpaduannya, kalau ini topinya ini juga terbuat dari juga. kain tenun juga. Kain tenun ya toh. Dari limbah ya toh, kain yang nggak cukup untuk sisa-sisa gitu ya, bisa kita manfaatkan untuk singa dan aksesoris lain. Nah, ini kalau kita lihat ini bagian dari seragam ya dari PNS di sini ya. Ini dipakai tiap hari apa nih biasanya? Kalau kami di Sulawesi Tengah, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten kota, itu dianjurkan untuk menggunakan tenun daerah sendiri itu setiap hari Kamis dan Jumat gitu. Dan jadi itu warnanya boleh apa saja atau boleh ditetapkan apa saja, warnanya? terserah warnanya. Yang penting adalah produk dalam negeri khusus. Dan ini cocok ini. Ya. Nah, selama ini kira-kira bisa cerita sedikit apa tantangannya atau bagaimana membangun usaha tenun donggala ini, Pak Imam? Tantangannya itu sebenarnya pola berpikir masyarakat gitu ya di sini. Jadi sebenarnya itu saya mencoba untuk merubah pola pikir itu dengan pelaku usaha itu, penenun itu laki-laki. Karena begini, kalau laki-laki pastilah tidak jadi barang sambilan. Ini tenun donggala selama ini kita sebagai pengusaha kesulitan untuk mendapat produk karena sebagai sambilan. Itu ibu-ibu. Jadi cerita ibu-ibu menenun itu barangkali sudah, karena kita lihat sentra-sentra di Jawa yang besar-besar itu yang menenun laki-laki. Kalau ATBM ibu, karena mereka kuat. Apa yang selama ini dilakukan untuk membuat kaum laki-laki ini jauh lebih tertarik memiliki profesi menjadi penenun? Ya begini, saya rasa itu kan ini kan mereka bisa kalkulasi ini. Ini menenun, kalau upahnya sekian kita dapat, kalau milik sendiri sekian, kalau upah sekian kan bisa lah kita pendapatan ini sama dengan kerja montir atau naksi atau apalah per bulan, bahkan lebih tinggi kalau kita mau berwirausaha di tenun ini. Ya kan kita bisa mempekerjakan beberapa karyawan kan begitu. Jauh lebih banyak dan juga kalau lebih produktif, lebih cepat, harganya kan juga bisa lebih betul bagus. Ini kan yang diburu ini sekarang mendomain pasar ini ya, pasar tenun ini kan bomba ATBM. Sedangkan produk ATBM sendiri ini sangat kecil sekali produksinya, ya toh? Terbatas produksinya. Bisa saja di sini, karena saya berpengalaman ini, kalau tahun 2000 kemarin, saya itu keliling ini dari beberapa kantong-kantong industri ini, saya bawa mobil Avanza itu biasanya penuh di belakang. Saya berbarter, tukar benang atau beli kontan, ya kan, tapi sekarang Bu, mohon maaf, sangat sedikit sekali. Jadi kita ini sebagai pengusaha, kan ini laba, kan kita mau menghidupkan usaha kita, butik kita bagaimana toh.
terpaksa sementara ini kita jualan motif, ya toh, dari tenunan luar, tapi motifnya Donggala. Nah itu karena permintaan besar, kita mau tidak mau. Dan permintaan itu terus menerus ada ya. Iya, Ini baik dari permintaan lokal atau maupun dari luar iya, Sulawesi dari Tengah itu lokal, sendiri? dari luar semuanya permintaan besar. Karena tenun Donggala ini terus dipromosikan, terus digembar sampai ke luar negeri apa, ya toh. Iya. Tapi saya berpikiran beda. Nah sampai saya bilang ini kalau terus dipromosikan ini lama-lama mati tenun Donggala ini. Karena supply-nya itu Karena justru tidak ada produksinya, justru itu memberi celah masuknya produk luar yang bermotifkan daerah itu. Mereka kesempatan ini permintaan besar. Orang-orang yang mencari laba di keuntungan di situ secara kreatif. Iya, Iya, karena produk tidak ada.